Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-8. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi peluang dan fungsi densitas baik definisinya maupun sifat-sifatnya, termasuk ekspektasi, varians, dan fungsi pembangkit momen. Pada pertemuan kali ini akan dijelaskan fungsi peluang yang mempunyai bentuk tertentu. Hal ini berakibat peubah acaknya mengikuti suatu distribusi yang mempunyai nama tertentu pula. Distribusi yang mempunyai bentuk dan nama tertentu dinamakan distribusi khusus. Sehingga di pertemuan kali ini akan disampaikan mengenai beberapa distribusi khusus pada peubah acak diskrit, antara lain Bernoulli, binomial, Poisson, dan geometrik. Untuk yang pertama, distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi yang eksperimen atau percobaannya hanya dilakukan satu kali dan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu peristiwa sukses atau gagal. Definisi fungsi peluang Bernoulli, peubah acak X dikatakan berdistribusi Bernoulli jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X dengan X-nya sama dengan 0,1. P di sini yang berwarna ungu adalah besarnya peluang peristiwa tersebut sukses. 1 min P adalah besarnya peluang peristiwa gagal. Sebuah percobaan dikatakan mengikuti distribusi Bernoulli jika percobaan tersebut memenuhi sifat-sifat yang pertama, terdiri atas dua peristiwa, yaitu peristiwa sukses dan peristiwa gagal. Kedua, percobaannya hanya dilakukan satu kali. Jadi, ciri dari distribusi Bernoulli itu percobaannya hanya dilakukan satu kali saja. Kemudian ada dalil untuk nilai-nilai parameter distribusi Bernoulli yang terdiri dari nilai rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen. Untuk nilai rataan, bisa dituliskan dengan mu atau dituliskan dengan ekspektasi X atau EX, itu nilainya adalah sama dengan P atau peluang dari peristiwa sukses. Kemudian nilai varians itu nilainya adalah sama dengan P dikali 1 min P atau peluang peristiwa sukses dikali dengan peluang peristiwa gagal. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen MXT itu sama dengan 1 min P ditambah P dikali E pangkat T. Jadi apabila nanti ditanyakan nilai rataan, varians, atau fungsi pembangkit momen dari distribusi Bernoulli, kita bisa langsung menggunakan dalil yang ada di sini. Jadi tidak perlu mencari dengan menggunakan rumus ekspektasi atau rumus varians yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi Bernoulli adalah B, ini yang menyatakan B besar ini adalah distribusi Bernoulli, kemudian X menyatakan peubah acak X, kemudian 1 ini menyatakan banyaknya percobaan, kemudian P ini adalah menyatakan besarnya peluang peristiwa tersebut sukses. Artinya peubah acak X berdistribusi Bernoulli dengan peristiwa yang diperhatikan, baik sukses maupun gagal dinyatakan dengan X, banyaknya eksperimen satu kali, dan peluang peristiwa sukses itu P. Berikut ada contoh. Contoh yang pertama, apakah artinya Y, kemudian di sini B, 1 dan 1/6. Berdasarkan tadi, maka Y ini adalah peubah acak Y dengan satu kali percobaan dan besarnya peluang sukses itu adalah 1/6. Tuliskan fungsi peluang, maka dengan menggunakan rumus fungsi peluang Bernoulli berdasarkan definisi, maka rumusnya adalah PY sama dengan P pangkat Y dikali 1 min P pangkat 1 min Y. Dengan Y-nya 0,1. Maka kita bisa menggantikan nilai P-nya dengan 1/6 dan 1 min P-nya berarti 1 dikurang 1/6 itu 5/6. Kemudian jika kita ingin mencari nilai masing-masing untuk P0, peluang gagal berarti ya P0 itu sama dengan 1/6 pangkat 0 dikali 5/6 pangkat 1 dikurang 0. Itu sama dengan 5/6. Kemudian untuk P1 atau
peristiwanya sukses, maka 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 0. Nilainya adalah 1/6. Jika dituliskan dalam bentuk fungsi distribusi adalah seperti ini. Kemudian tentukan rataan, varians, dan FPM. Untuk menentukan ketiga ini, maka kita bisa menggunakan dalil yang tadi. Jadi mu atau rataan atau EX, ekspektasi X, itu sama dengan nilai P, peluang sukses. Maka kita bisa menuliskan mu sama dengan 1/6. Kemudian nilai varians itu sama dengan P dikali 1 min P. Maka kita bisa menuliskan 1/6 dikali 5/6. Atau hasilnya 5/36. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen MXT itu rumusnya adalah 1 min P ditambah P dikali E pangkat T. Maka nilainya adalah 3/5/36 ditambah 1/6 dikali E pangkat T. Distribusi yang kedua yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi yang eksperimen atau percobaannya hanya dilakukan sebanyak N kali dan secara bebas. Dari N kali pengulangan, peristiwa sukses terjadi sebanyak X kali dan sisanya N-X kali terjadi peristiwa gagal. Jadi kalau kita melakukan sebuah percobaan, maka akan ada percobaan sukses dan ada percobaan gagal. Kemudian percobaan suksesnya itu dimisalkan dengan X kali, banyaknya percobaan sukses dimisalkan dengan X kali, dan banyaknya percobaan gagal dimisalkan dengan N-X. Artinya, percobaan sukses dan percobaan gagal ini dilakukan sebanyak N kali. Kemudian, karena sifat pengulangannya bebas, maka di sini dimisalkan bahwa peluang dari peristiwa sukses itu dimisalkan dengan P, dan peluang dari peristiwa gagal itu dimisalkan dengan 1 min P. Jadi apabila kita melihat percobaan yang tadi, P, peluang dari SSS, kemudian GGG, ini bisa dituliskan menjadi peluang sukses dikali peluang sukses kali peluang sukses, kemudian yang gagal juga dikalikan. Sehingga didapatkan nilai P kali P kali P, kemudian dikali 1 min P, 1 min P, 1 min P, dan seterusnya. Sehingga di sini didapatkan nilainya P pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Karena banyaknya susunan keseluruhan peristiwa sukses terjadi, ada X dari N cara, maka ini menggunakan rumus kombinasi. Ini seperti kombinasi, maka kita bisa mencari definisi fungsi peluang binomial. Peubah acak X dikatakan berdistribusi binomial jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk, di sini ada rumus kombinasi. Jadi kombinasi X dari N dikali dengan peluang PX dikali 1 min P pangkat N min X. Dengan X-nya 0, 1, 2, 3 sampai N. Penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi binomial adalah B sama dengan Bernoulli tadi, tapi yang membedakan adalah di tengah ini N karena banyaknya N percobaan. Kalau di Bernoulli itu banyaknya hanya 1 kali percobaan. Selanjutnya, untuk distribusi binomial, sebuah percobaan dikatakan mengikuti distribusi binomial jika percobaan tersebut memenuhi sifat-sifat 1. Terdiri atas 2 peristiwa, yaitu peristiwa sukses dan gagal. 2. Percobaan diulang beberapa kali dan ditentukan banyaknya pengulangan, tadi banyaknya pengulangan sebanyak N kali. Kemudian 3. Peluang terjadinya peristiwa sukses dan gagal pada setiap pengulangan percobaan bersifat tetap. Selanjutnya, untuk dalil, parameter distribusi binomial sama dengan yang tadi, ada rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen. Untuk rataan dari distribusi binomial, rumusnya adalah mu sama dengan N dikali P. Artinya adalah banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang peristiwa sukses. Untuk varians, rumusnya adalah N dikali P dikali 1 min P. Artinya adalah banyaknya percobaan dikali peluang peristiwa sukses dikali dengan peluang peristiwa gagal. Untuk fungsi pembangkit momen, MXT, itu rumusnya adalah 1 min P ditambah P dikali E pangkat T, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Untuk contoh,
Misalnya, Ida mengundi sebuah dadu seimbang sebanyak 5 kali. Tentukan A. Peluang bahwa munculnya mata dadu 2 tepat 2 kali. B. Peluang bahwa munculnya mata dadu 2 paling sedikit 4 kali. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa dapat diketahui bahwa peluang peristiwa suksesnya adalah 1/6. Kenapa 1/6? Karena di sini dari 6 buah mata dadu, di sini kan yang muncul mata dadu 2. Mata dadu 2 itu kan berarti hanya ada satu kejadian, sehingga peluangnya muncul mata dadu 2 itu adalah 1/6. Selebihnya mata dadu selain 2, 1, 3, 4, 5, dan 6, sehingga peluang peristiwa gagal atau peluang peristiwa munculnya mata dadu selain 2 itu adalah 5/6. Kemudian banyaknya pengundian itu sebanyak 5 kali, sehingga di sini N sama dengan 5. Jadi P-nya 1/6, kemudian 1 min P-nya adalah 5/6. Sehingga fungsi peluangnya adalah Px sama dengan kombinasi X dari N, P pangkat X, dikali 1 min P pangkat N min X. Di sini sudah saya gantikan P-nya dengan 1/6, 1 min P-nya dengan 5/6. Untuk X-nya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, karena N-nya sampai 5. Yang ditanya A, peluang bahwa muncul mata dadu tepat 2 kali. Maka di sini yang ditanyakan adalah peluang X sama dengan 2, karena tepat 2 kali. Maka kita menggantikan nilai X ini dengan 2. Jadi di sini kombinasi 2 dari 5 dikali 1/6 pangkat 2 dikali 5/6 pangkat 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 0,16075. Ini bisa langsung menggunakan kalkulator. Yang kedua, peluang bahwa muncul mata dadu paling sedikit 4. Berarti kalau paling sedikit 4, maka N-nya itu adalah, X-nya adalah 4 dan 5. 4-nya masuk. Sehingga kita di sini mencari nilai Px sama dengan 4 ditambah Px sama dengan 5. Kemudian kita cari masing-masing nilainya dan dijumlahkan sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk rataan, varians, dan FPM kita bisa menggunakan dalil seperti yang ada di slide sebelumnya. Nah, di penjelasan kali ini, di video kali ini saya hanya menjelaskan mengenai binomial dan Bernoulli saja. Untuk video selanjutnya mengenai Poisson dan geometrik akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.